Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Novi, kita akan mempelajari tentang konsep dasar patofisiologi. Belajar dulu tentang siklus sel. Mungkin ada yang sudah paham? Nah, siklus sel itu seperti kehidupan sel. Ya, seperti manusia layaknya dari bayi sampai lansia. Ya, nah, sel bisa membentuk siklus kehidupan karena sel tersebut akan membelah, kemudian terlahir sel yang baru. Berbeda dengan kehidupan manusia, bayi, lansia, meninggal, dia tidak akan reinkarnasi gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus sel? Fase-fasenya adalah ada fase G0, kemudian itu adalah sebentar saja fase ini terjadi, kemudian lanjut fase G1, fase S yang ungu, fase S, kemudian ada fase G2 serta fase M. Ya, nanti kita pelajari apa saja. Cirinya fase G adalah setelah terjadi pembelahan sel, sel akan beristirahat sebentar. Kemudian masuk ke fase G1. Yang terjadi di fase G1 adalah pertumbuhan diferensiasi sel. Paling terjadi hanya 1-2 jam. Ya, ada pertumbuhan organelanya, apa saja, mitokondrianya bisa, lisosomnya bisa, peroksisomnya dan sebagainya, tergantung fungsi dasar sel tersebut apa. Selanjutnya dari fase G1 masuk fase S. Di sini ada fase replikasi DNA. Jadi kalau tadi replikasinya adalah dari organelanya, di fase G1, nah di fase S ini yang melakukan replikasi adalah DNA-nya. Berlangsung sekitar 8 jam. Setelah fase S kita masuk fase G2. Fase G2 ada persiapan pembelahan, ada double check, ada cek-cek terakhir apakah bahan-bahan yang sudah dipersiapkan untuk membelah diri, yaitu organelar yang baru, kemudian DNA yang baru, itu ada kerusakan atau tidak. Kalau ada kerusakan, maka stop, kamu harus repair dulu. Ada repair sel, kalau tidak bisa di repair, maka akan diapoptosis, dibunuh mati, supaya tidak berkembang menjadi sel yang abnormal. Nah, di fase G2 ini ada pembagian sentriol. Sentriol itu nanti yang digunakan untuk pembelahan. Setelah G2 masuk fase M. Jadi yang masuk fase M kalau dia lolos dari double check yang dilakukan pada fase G2. Apa saja mitosis ini? Fase M itu mitosis. Pertama dia pembelahan inti, baru setelahnya pembelahan sitoplasma. Kariogenesis atau pembelahan inti, berikutnya diikuti pembelahan sitoplasma atau sitogenesis. Ada rumusnya, pembelahan inti terbagi lagi menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, setelahnya pembelahan sitoplasma, jadilah 2 sel yang sama. Kita akan pelajari lagi lebih jelas. Untuk reproduksi sel, pengenalan ada cara amitosis, ada mitosis, juga ada meiosis. Amitosis itu membelah diri langsung, tanpa tahapan. Ya, contohnya adalah bakteri, itu langsung membelah, karena mereka adalah organisme prokariotik yang tidak mempunyai selukung inti. Nah, kita termasuk yang makhluk eukariotik. Di dalam tubuh kita melakukan pembelahan 2, mitosis dan meiosis. Mitosis itu membelah melalui tahap yang teratur, 1 kali pembelahan saja. Jadi dari 1 sel membelah jadi 2 sel. Dilakukan oleh sel-sel somatik. Sel somatik seluruh tubuh kita kecuali sel ovum pada wanita, kecuali sel sperma pada laki-laki. Yang lainnya dari itu selain ovum dan sperma
membelah secara mitosis. Hanya satu kali pembelahan. Nah, kalau meiosis ini adalah pembelahan reduksi. Reduksi artinya mengurangi. Ya, dilakukan oleh ovum dan sperma. 2 kali pembelahan. Jadi mitosis, seperti mitosis 2 kali. Prosesnya pengurangan reduksi jumlah kromosom. Manusia mempunyai per kromosom itu 23 ya. Totalnya 46 kita punya. Jadi kalau buat pasangan berarti 23. Ovum sperma hanya mempunyai kromosom 23 buah saja. Sedangkan sel somatik mempunyai 46 kromosom. Jadi reduksi. Karena kenapa? 2 kali pembelahan. Nah, ini lebih jelas fase G0, fase istirahat sel sebagian, langsung masuk fase G1. Setelah G1, di situ ada persiapan duplikasi organela, kecuali kromosomnya ya. Selanjutnya kita bicara tentang fase S. Fase S yaitu duplikasi kromosom. Kalau di fase G saya tekankan, kromosom tidak diduplikasi. Yang diduplikasi adalah organela di dalam sel. Nah, fase S adalah duplikasi kromosom. Ya. Setelah fase S selesai, masuk ke fase G2. Fase G2 ada double check. Apakah melihat ada error, ada kesalahan yang harus di-repair atau tidak. Kalau masih bisa di-repair, diperbaiki. Kalau kesalahan kromosomnya terlalu besar, yang terlalu banyak, delesi, misal delesi 1 blok, maka akan susah di-repair. Sel tersebut tidak akan jadi membelah diri. Dia akan melakukan apoptosis. Setelah lulus dari double check fase G2, maka masuk ke fase M, yaitu fase pembelahan, fase mitosis. Pertama fase karyogenesis, berikutnya fase sitogenesis. Nah, berikutnya masuk fase G0, istirahat sebentar dan melakukan siklusnya kembali. Ini namanya siklus hidup sel. Kita pelajari tentang mitosis, yaitu ada 2, karyogenesis dan sitogenesis. Karyogenesis yaitu pembelahan materi inti. Ini yang ada tahapan-tahapannya tadi. Apa? Ada yang ingat? Profase, ya. Metafase, anafase, telofase. Selanjutnya setelah karyogenesis kita membelah diri sitoplasmanya, yaitu disebut sitogenesis. Dari karyogenesis yaitu profase dengan cirinya masing-masing. Nanti bisa sambil dicermati gambarnya biar mudah memahaminya. Ada profase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Telofase dari kata bahasa Yunani telomer. Telomer itu akhir. Ya, disebut telofase. Dari profase bisa dilihat ya, yang tadinya masuk siklus sel di G2 ya, ada kromosomnya, nih kromosom yang merah dan biru. Kemudian di fase profase akan ada nih benang spindelnya, benang spindel mulai terlihat, kromosomnya mengalami kondensasi, memampat, kemudian mulai hilang nukleus, dinding nukleusnya mulai menghilang. Ya. Metafase, nah meta berada di tengah-tengah, ya. Kromosomnya sudah terbagi di tengah-tengah, yang merah dan yang biru terbagi di tengah-tengah. Benang spindelnya sangat jelas, itu sebagai nanti digunakan tempat berjalannya kromosom. Ada juga, nah, selubung membran nukleusnya di metafase sudah hilang sama sekali. Selanjutnya ada anafase. Anafase berpisah. Ya, anafase artinya berpisah. Sister kromatid yang tadinya masih menempel, sister kromatid
akan berpisah, berlawanan arah, kutub, satu ke kutub yang ujung utara lah ibaratnya, satu ke ujung selatan, membelah diri, sentromernya membelah. Kemudian telofase. Di sini di telofase sudah terbentuk dua nukleus, dua pola nukleus ya, dengan sitokromatidnya masing-masing. Setelah nukleus terbelah akan masuk ke sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Akhirnya terbentuklah dua anak sel. Masing-masing ada banyak versi, intinya sama ya. Interfase itu fase G0 di mana sel beristirahat sebentar, kemudian dia memasuki profase ya. Ini kromosomnya mulai memampat, terbentuk kutub, benang spindelnya mulai tampak ya. Membran nukleusnya mulai menghilang. Kemudian masuk prometafase sampai ke metafase. Selama prometafase nih, kromosomnya berjajar di garis ekuatornya, dia menempel pada benang spindel sebagai jalur untuk mobilisasinya. Nukleus membrannya sudah hilang sama sekali. Metafase cirinya kromosom sudah berbaris rapi di garis ekuator, garis tengahnya ya. Masuk ke anafase. Anafase kromosomnya pisah kanan kiri ya. Sitokromatidnya, sentriolnya berpisah sampai menuju ke kutub masing-masing. Telofase diakhiri sudah sampai ke kutub yang berlawanan, kromosomnya, sitokromosomnya diikuti dengan pembentukan kembali membran nukleus. Setelah terbentuk membran nukleus yang sempurna, terjadilah sitokinesis. Ini ciri lain yang lebih jelas. Jadi, apa kesimpulan dari mitosis? Berapa buah sel baru yang terbentuk? 2. Berapa kali pembelahannya? 1. Dilakukan oleh siapa? Sel somatik. Ya, itu ciri dari mitosis. Hanya 1 kali pembelahan, menghasilkan 2 anak kromosom, 2 anak sel. Kemudian jumlah kromosom setiap anak adalah 46 kromosom. Ya, serta hanya 1 kali pembelahan. Ini bisa dipelajari masing-masing makna, cirinya, profase, ada pemadatan kromatin. Jadi ketika kita melihat DNA kromosom ya melalui mikroskop, hanya di fase ini yang bisa terlihat karena dia memampat. Di profase ini terlihat. Kalau di luar fase ini nggak akan terlihat karena mereka sedang berfungsi, sedang dicetak jadi protein, dicetak jadi enzim, dicetak jadi hormon dan sebagainya. Ya, terbentuk benang mitotik, spindel mitotik ini digunakan untuk tempat berjalannya sitokromatid. Membran nukleus mulai terurai. Metafase, nah membran nukleus sudah lenyap seluruhnya, kromosom seluruhnya berjajar di garis tengahnya, melekat di gelondongnya, di sentriol ke sentromernya, dari sentriolnya ke sentromernya. Dia ada di tengah-tengah berbaris. Ketika sentriolnya berpisah, kita mulai masuk ke anafase. Yuk berikutnya. Anafase, sentromer sudah berpisah menjadi 2 kromosom yang identik, masing-masing berjalan berlawanan. Telofase, ya, membran nukleusnya sudah terbentuk, masing-masing kromosom sudah berpisah, kemudian serat gelondongnya mengalami disintegrasi, lenyap, ya, menghilang. Kromosom terurai menjadi kromatin yang terkondensasi. Setiap anak mulai terbentuk membran inti. Setelah terbentuk membran inti, maka dilakukan pembelahan sitoplasma. Ciri dari meiosis,
Nah, tadi kita belajar mitosis ya. Ciri utamanya tadi apa? 1 kali pembelahan mitosis, 1 kali pembelahan hasilnya 2 anak. Kalau ini meiosis, ada 2 kali pembelahan karyogenesis. Hasilnya karena 2 kali pembelahan, 1 jadi 2, berikutnya dibelah lagi, 2 jadi 4. Anaknya kromosomnya haploid karena 2 kali dibelah. Kalau yang mitosis, kromosomnya diploid, jumlahnya masih 46. Kalau meiosis, jumlah kromosomnya 23. Yuk kita pelajari biar lebih paham. Meiosis yang pertama sama profase ya. Ini profase ininya membran nukleusnya mulai hilang ya, kemudian ada pertukaran bahan kromosom sehingga ada kombinasi baru menciptakan keragaman. Metafase masing-masing berada di garis tengahnya siap berpisah. Anafase bergerak berpisah ke kutub berlawanan. Telofase terjadilah 2 sel anak ya, dengan jumlah kromosomnya masih 46 atau 23 pasang. Kemudian masuk ke meiosis yang kedua. Ada fase interfase yang singkat, segera saja masuk ke profase. Nah, ini pembelahan yang pertama, profase 1, metafase 1, anafase. Setelah masuk anafase, masuk telofase. Hasilnya 2 anak, langsung lanjut. Setelah interfase sebentar, langsung profase yang kedua. Anak yang baru terbentuk dari telofase 1 membelah lagi. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Akhirnya, dan dari jumlah 46 kromosom dibelah 2 kali, akhirnya menjadi haploid, yaitu jumlah kromosomnya hanya 23 saja. Berapa sel baru yang terbentuk? 4. Dilakukan oleh siapakah? Sel reproduktif, yaitu sel ovum dan sel sperma. Nanti bisa dibaca ciri-cirinya, terlihat sangat jelas ya. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang penyebab injuri sel. Ada kimia, ada agen biologi, ada dingin, radiasi, infeksi, trauma, ya, panas, iskemi. Ini menyebabkan injuri sel, kerusakan seluler. Bagaimana proses adaptasi sel? Di sel ada atrofi, ada hipertrofi. Hiperplasia, metaplasia, displasia dengan cirinya masing-masing ya. Ini perbedaan sel normal dengan sel yang atrofi. Normal masih besar, atrofinya kecil. Ini hipertrofi itu membesar ukuran selnya, kalau hiperplasia memperbanyak jumlah selnya. Contoh hiperplasia, nah penyebabnya apa ya? Bisa karena kerusakan status metabolik, ada stres, ada sitokin, ini agen protein proinflamasi, menyebabkan proto-onkogenes. Jadi kita semua punya gen proto-onkogen, gen cancer. Kalau itu teraktivasi, kenapa teraktivasi? Karena tadi stres, status metabolik yang buruk, ya. Nah, akan meningkatkan growth factor sehingga terjadi hiperplasia. Juga stres metabolik bisa menyebabkan aktivasi hormon-hormon norepinefrin, insulin, glukagon. Akhirnya terjadi pembesaran.
memperbanyak jumlah sel. Hiperplasia. Di sini dicontohkan hiperplasia sel hepat. Proses adaptasi tadi ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan displasia. Sambil dilihat ya ciri-cirinya masing-masing. Regulasi dari proliferasi dan diferensiasi sel. Regulasinya oleh 3 hal, yaitu oleh hormon, growth promoting hormone, kemudian oleh steroid hormone, dan oleh growth faktornya. Contoh efek adaptasi pada sel tubuh. Yang tadinya ini sel epitelial normal, kondisi kehamilan, kondisi hipertensi, olahragawan bisa menyebabkan hipertrofi. Kehamilan di uterus karena mau menampung janin 3 kilo plus jumlah amnionnya 1 liter ditambah umbilikusnya ari-arinya 500 gram nih, menampung berapa itu udah 4 kilogram setengah sampai 5 kilo. Jadi uterusnya akan melakukan hipertrofi. Jantung pada pasien hipertensi juga akan melakukan hipertrofi. Yang tadinya itu adalah mekanisme kompensasi. Jelas yang kalau sport ya, olahragawan hipertrofi, ototnya itu jadi kelihatan tricepsnya, six-packnya kelihatan ya. Kemudian ada atrofi, contohnya plaster cast. Pasien dengan cedera muskuloskeletal dilakukan traksi gips ya, sehingga otot-otot yang ditraksi ataupun digips tidak akan banyak bergerak, imobilitas, maka otot tersebut bisa mengecil, atrofi. Atau pada pasien stroke juga jelas. Hiperplasia di uterus selain terjadi hipertrofi juga terjadi hiperplasia, penambahan jumlah otot. Ini juga pada pasien apalagi ibu menyusui ya. Contoh dari metaplasia, gastritis kronis, di sel epitelium organ respiratori karena merokok jadi metaplasia, kanker paru jadi. Develop esophagitis juga bisa menyebabkan metaplasia. Perubahan populasi sel melalui proliferasi atau apoptosis. Proliferasi itu penambahan jumlah. Apoptosis itu kematian sel secara terprogram wajar. Nah, apabila proliferasi distimulasi, maka jumlah selnya akan membesar. Populasi selnya akan semakin banyak. Berbeda kalau proliferasinya dihambat, maka populasi selnya akan mengecil. Ini berbanding terbalik dengan apoptosis. Kalau apoptosisnya distimulasi, ia akan semakin sedikit sel yang mau dibunuh, mati. Tapi kalau apoptosisnya dihambat, gak ada yang menghambat kematian sel, maka populasi selnya akan membesar. Inilah perbedaan proliferasi dan apoptosis.